Oke, selamat pagi. Pagi ini kita bikin video, tapi ini suasananya beda. Kalau biasanya kita bikin video backgroundnya sapi, backgroundnya limbah dan lain sebagainya, ini kita bikin background yang hijau-hijau. Kita punya suasana baru ya Pak ya? Iya, ini. Ini bibit apa ini Pak? Tanaman apa Ini ini, durian. Ini durian ya. Nah, durian ini itu salah satu produk turunan dari usaha peternakan ya Pak ya? Iya, betul. Nah, gimana kaitannya Pak? Kok bisa dari peternakan kok ada durian gitu Pak? Dari peternakan limbah ternak kita olah menjadi pupuk. Ada dua macam pupuk kompos dan juga pupuk cair. Ya. Di mana pupuk kompos ini nanti akan jadi campuran media untuk tanaman-tanaman yang kita kembangkan. Oh, seperti itu. Jadi kan kita sapinya banyak ya Pak ya? Ya. Jadi buang kotorannya itu kalau dibuang kan agak susah. Nah, kita mikirnya itu kita olah sendiri jadi pupuk padat ya Pak ya? Jadi pupuk padat dan juga pupuk cair. Dan kita mandiri, ini kita pakai sendiri, jadi kita inisiatif buat untuk produksi bibit buah ya Pak ya? Iya, nah, produksi bibit buah. Untuk bibit buahnya ini kita jual belikan ya Pak ya? Kita jual di toko-toko kita. Ada di 4 lokasi, nanti kita kasih tahu. Nah, bibit buahnya ada apa aja sih Pak? Ada beberapa macam sawo. Kemudian ada jeruk, berbagai macam jeruk. Kemudian ada belimbing, pete, rambutan, ada anggur pohon, anggur berhasil, jambu biji, ini jambu biji, kemudian mangga, apokat, nangka, dan berbagai macam mangga di sana. Masih banyak jenisnya lain Mbak? Masih banyak. Belum yang kelengkeng, terus yang belimbing sayur juga ada, belimbing wuluh. Oh, belimbing wuluh ya. Yang kecil-kecil. Salam untuk bumbu ibu-ibu juga ada. Ini Dewan Daru atau asem selong. Biasanya buat koleksi ini kalau Dewan Daru. Jambu kancing juga ada. Berbagai macam kelengkeng. Jengkol. Kelengkeng ini ada yang sudah berbuah. Ada berbunga. Kelengkeng merah. Ini kelengkeng merah, daunnya merah. Buahnya juga merah. Buahnya kulitnya merah. Biasa. Bit cherry juga ada. Kemudian black sapote sudah mau berbuah. Ini kelengkeng Mas. Ini kelengkeng sama jambu air ya Pak? Ya. Ini kelengkeng. Jadi untuk buah kita sediakan lengkap pokoknya. Lebih kurang itu di 100 jenis ya Pak ya? Ya, abiu kita juga ada. Abiu juga ada. Seperti itu. Jadi berbagai macam jenis buah kita sediakan. Nah, untuk lebih lengkap yang udah ada buahnya atau buah yang udah bagus-bagus itu biasanya kita bawa ke toko ya Pak ya? Ya, kita bawa ke toko untuk di display sana, dijual di toko kita. Nah, tadi kita punya banyak jenis buah ya Pak ya? Ya. Lengkap pokoknya, jangan khawatir. Nah, untuk nanti kita tunjukkan satu-satu mulai dari yang olahan limbah ya Pak ya? Ya, mulai pengolahan limbah kemudian sampai jadi pupuk, kemudian sampai aplikasinya juga ya Pak? Ya, aplikasi pupuk tersebut. Pupuk tadi yang kita hasilkan ya Pak ya? Ya, pupuk kompos maupun pupuk cair. Pupuk cair dan pupuk kompos. Nah, nanti gimana hasilnya? Nah, untuk hasilnya bisa dilihat ini teman-teman, bibit kita hijau-hijau, bagus-bagus. Nah, untuk yang sudah berbuah, ini karena belum musim buah ya Pak ya? Dan kebetulan yang sudah berbuah sudah banyak yang laku. Nah, itu ditempatkan di toko. Nah, kalau yang berbuah, kita sistemnya itu dipindah, dibawa ke toko biar bisa laku ya Pak ya? Laku ya. Nah, jadi yang di sini dia produksi, kalau ada yang bagus, kita ambil buat kita di display toko ya. Ya. Seperti itu. Nah, ayo kita ke lokasi pengolahan limbah Pak yang pertama.
kandang kita sudah didesain sedemikian rupa seperti ini, di mana limbah sudah masuk ke Saluran. saluran aliran limbah, Iya. mengalir terus sampai sana, nanti ke bak penampungan. Setelah masuk ke saluran induk, Saluran. ngalir ke bak penampungan limbah, di mana bak pertama ini bak pemisah antara limbah padat dan limbah cair. Ya, ini masuk bak pertama. Setelah dipisah antara nih limbah padat dan limbah cair akan mengalir ke saluran biogas. Biogas dulu. Kemudian masuk biogas, gasnya diambil. Setelah dari biogas nanti akan keluar ke bak paling pojok itu. Bak sana. Bak sana keluar baru dipindah pakai pompa. Disedot pakai pompa. Nah, yang nanti ya akhirnya lumpurnya jadi yang kita pakai Buat untuk tadi. pelumuran tadi. Sama buat menyemprot kandang berarti yang sini, Pak. Ya, yang paling netral adalah bak terakhir itu. Bak terakhir, ya? Yaitu Di- yang untuk antibiotiknya alami. Iya. Kemudian untuk pengolahan limbah padat, ini padatnya dipindah pakai bego Iya. ke penampungan pertama, kemudian diayak masuk ke penampungan terakhir di pelumpuran, Jadi terakhir itu di pelumuran baru nanti dicampur siap kemas. dikemas ya, Pak. Ya. Jadi butuh waktu kurang lebih 6 bulan untuk siap kemas. Dari kotoran Dari padat kotoran padat ini di- butuh waktu kurang lebih 6 bulan fermentasi untuk siap pakai. Oke. Nanti kita juga untuk praktekkan gimana cara aplikasi untuk pupuk komposnya ya. Ya, kita Untuk pupuk kompos kita itu mandiri juga, selain kita pakai sendiri ya, Pak ya. ya selain kita pakai sendiri juga kita pasarkan. Kita pasarkan via toko kita. Kita juga punya untuk toko bibit ya, Pak. Toko bibit, juga relasi toko pertanian di berbagai kota. Jadi ada 4 lokasi. Toko. Jadi teman-teman kalau misal ada di dekat 4 lokasi tadi, Ungaran, Demak, Purwodadi, sama Sragen, itu mungkin bisa cari aja. Toko kita namanya sama, Bangkit, cuman kalau pertanian itu ada namanya Bangkit Tani. Bangkit Tani. Jadi nanti keluar sendiri berapa sekitar masing-masing. Oke, Kita ini mau praktek bikin media tanam untuk tanaman buah-buahan dengan perbandingan kompos Sipsari 1, sekam padi 2, sama tanahnya 4. Kita ada kemasan berapa kilo aja, Pak? Ada yang 18 kilo sama 40 kilo. 18 sama 40 kilo. Nah, ini tanahnya dulu. Jadi perbandingan ini tadi 1, 2, 4, 1 kompos, 2 sekam sama 4 tanah, hasilnya seperti yang dipakai. Untuk pupuk cair itu fungsinya gimana, Pak? Cara kerjanya, Pak? Pupuk cair itu diaplikasikan untuk tanaman melalui daun. Daun ya, Pak ya? Tanaman makan kan bisa lewat akar sama lewat daun. Cuma Iya. ini disemprotkan lewat daun, di mana kandungan pupuk itu NPK-nya dengan persentase tertentu tepat untuk tanaman Tertentu, berbagai macam tanaman. Nah, untuk pupuk cair kita juga ada banyak ya, Pak ya? Ada beberapa macam pupuk cair, ada untuk buah, Buah, untuk padi, padi, untuk semangka melon, semangka melon, untuk bawang, untuk cabai, untuk horti, tanaman sayuran, tanaman sayuran, dan beberapa jenis yang lain. jenis yang lainnya. Masih banyak. Kita juga ada kurang lebih berapa ya? 10 ya, Pak ya kalau salah? 11 malah. macam. 11 macam untuk pupuk cair kita bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu yang bergerak di bidang pertanian, mulai dari sayur, kemudian buah, kemudian di semangka melon,
bawang, cabai, ada semua kita. Yang untuk tambak kita juga ada ya Pak ya? Tambak ada untuk tambak air tawar dan juga untuk tambak air payau. Air payau juga ada seperti itu. Kemudian aplikasinya disesuaikan dengan tanaman ataupun tempat yang kita mau aplikasi, dosisnya menyesuaikan seperti yang tertera di label. Label ya. Jadi kita sediakan juga bagaimana cara aplikasinya itu kita sudah sediakan di labelnya. Takarannya berapa, kemudian urutannya cara aplikasinya seperti apa, seperti itu kita sudah sediakan di kemasan pupuk cair kita seperti itu. Oke, untuk pupuk cair kita lanjut ke toko Pak. Ayo kita ke toko bibit ya. Toko yang terdekat sini ya. Untuk terdekat kita ke Ungaran teman-teman. Nanti kita lihat bibit, lihat juga nanti di toko ada apa aja seperti itu. Ya. Oke, kita sampai di toko yang terdekat yaitu di Ungaran ya. Toko Ungaran, di mana di toko ini jual macam-macam bibit buah seperti yang tadi ada di perkebunan pembibitan dan juga sarananya ada kompos, media tanam, dan juga sarana pertanian. Di dalam toko ada pot, pupuk, dan beberapa obat polybag dan lain sebagainya. Oke, ini tadi kita sudah dari awal, kita dari kandang, kemudian bahas tadi di kebun ya Pak ya? Ya, di kebun bibit. Terus kita bahas ke limbah, kita jelasin juga detail. Jadi teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang sebelumnya tanya-tanya gimana sih cara ngelola limbah di kandang bangkit. Terus kita juga bahkan kasih tahu lanjutannya sampai ke bibit ya Pak ya? Ke bibit. Kemudian sampai ke pemasaran kita juga toko ada. Bibit ya. Di toko bibit kita yang ada di Ungaran. Cuman Bapak Ibu juga bisa silahkan mampir, kita tunggu di toko kita yang lainnya ya Pak ya. Tadi di Ungaran dan di Demak, Purwodadi sama Sragen. Seperti itu. Mungkin cukup sekian ya Pak ya. Cukup sekian dulu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyimak dari awal. Nanti kita buatkan kalau misal mau request tentang pertanian kita juga bisa buatkan. Insya Allah nanti kalau mau tanya-tanya silakan di kolom komentar mau tanya seperti itu. Mungkin sekian dari kita ya Pak ya. Ya. Sampai jumpa nanti di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.